فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. Kemudian ya ikhwan fillah, azakumullah, kita bahas tentang pengertian akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena tadi saya sebutkan ada orang-orang yang ngaku dia Ahlussunnah wal Jamaah, tapi kita lihat akidahnya jauh dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di bab pertama ya, kita ada beberapa bab yang kita akan bahas, tapi nggak semuanya di buku ini. Tentang definisi akidah dulu. Di bab pertama di halaman 27, antum lihat halaman 27. Pengertian akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Definisi akidah. Al-aqidah menurut bahasa Arab etimologi berasal dari kata al-aqdu yang berarti ikatan, atau thiqu yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat. Al-ihkam wal-ihkam yang artinya mengokohkan, menetapkan, dan arabtu biquwwah yang berarti mengikat dengan kuat. Sedangkan menurut istilah yang umum, akidah iman yang teguh dan pasti yang tidak keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Jadi akidah Islamiyah adalah keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah dengan segala pelaksanaan kewajiban bertauhid dan taat kepadanya, beriman kepada malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir, takdir baik dan buruk, mengimani seluruh apa-apa yang telah sahih tentang prinsip-prinsip agama, perkara-perkara yang gaib, beriman kepada apa yang menjadi ijma', konsensus dari salafus saleh, serta seluruh berita yang qat'i, yang pasti baik secara ilmiah maupun secara amaliyah yang telah ditetapkan menurut Al-Quran dan Sunnah yang sahih serta ijma' salafus saleh. Jadi akidah ini lebih luas. Akidah ini lebih luas. Ada juga sering dibahas tentang tauhid ya. Tauhid. Bedanya kalau tauhid itu pembahasannya berkaitan tentang rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Dan akidah ini merupakan awal yang pertama untuk dikaji, maka dibahas di kitab-kitab pembahasan tentang tauhid, yaitu tentang rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dijelaskan oleh sebagian masyayikh tentang al-farqu bainal aqidah wa tauhid. Anna tauhid minal aqidah bal wa uswal awal wa ra'su alladhi la yumkinu an taquma bihi wa huwa ma yata'allaqu billahi ta'ala uluhiyatan wa rububiyatan wa asma'an wa sifat. Tauhid termasuk akidah, bahkan ini pokok dari akidah. Dan pokoknya yang enggak mungkin akan tegak akidah tanpa tauhid. Dan ini berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Fat tauhidu akhassu min al-aqidah. Tauhid lebih khusus daripada akidah. Wal aqidatu a'ammu min tauhid. Dan akidah itu lebih umum dari tauhid. Jadi ini disebutkan tentang akidah, dan pembahasan akidah seperti yang tadi saya sebutkan. Pembahasan tentang akidah ini mencakup semuanya. Artinya tentang iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada rasul-rasulnya, kepada kitab-kitabnya, kepada yaumul akhir, kepada qada dan qadar baik dan buruk. Lebih luas kajian tentang akidah itu. Kalau tauhid lebih khusus. Dan tauhid itu dibagi oleh para ulama menjadi 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Bukan sesuatu yang baru, bukan. Tapi berikan istiqra' untuk memudahkan. Untuk memudahkan. Dan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, antum lihat tentang 3 macam ini dalam surah Maryam di ayat 65. Allah menyebutkan dalam surah Maryam, Rabbus samawati wal ardi wa bainahuma fa'bud wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Di surah Maryam, surah 19 ayat 65. Allah berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu
wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Artinya Allah yang memiliki langit dan bumi dan di antara keduanya, maka beribadahlah kepadanya dan sabarlah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau tahu ada yang sama dengan Allah? Artinya nggak ada satupun yang sama dengan Allah. Di sini disebutkan kalimat Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma berkaitan dengan tauhid apa di sini? Tauhid apa? Rububiyah. Allah Rabb, pemilik langit dan bumi dan antara keduanya. Ini rububiyah. Kemudian yang kedua, fa'budu wastabir li'ibadati, berkaitan dengan tauhid apa? Uluhiyah. Beribadah kepada Allah dan sabarlah dalam beribadah kepadanya. Ini tauhid al-uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samiyya, apakah ada yang sama dengan Allah? Berkaitan dengan tauhid apa di sini? Asma wa sifat. Bahwa enggak ada satupun yang sama dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Enggak ada satupun yang sama dengan Allah, dan Allah Maha mendengar dan Allah itu Maha melihat. Allah juga berfirman, walam yakun lahu kufuwan ahad. Enggak ada satupun yang sama dengan Allah. Enggak ada yang setara dengan Allah, enggak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi akidah itu, tauhid ini dibagi menjadi tiga, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, untuk memudahkan, untuk penjelasan, bukan penambahan yang baru dalam agama, bukan ibadah juga, bukan. Artinya sekedar menamakan untuk memudahkan kita memahami. Paham tidak? Makanya kadang-kadang ada orang-orang yang memang hidupnya sudah penuh dengan bid'ah, penuh dengan penyimpangan. Sekarang dicari apa kesalahan ini, salaf apa kesalahannya. Oh, ini bagi tauhid menjadi tiga. Salaf ini membuat yang baru, trinitas, kata mereka. Ini kata mereka, karena mereka ini hidupnya sudah penuh dengan bid'ah, sudah menyimpang dari agama. Kepengen mereka ini juga salaf juga ada salahnya gitu. Dicari kesalahannya. Padahal ini bukan ibadah. Sekedar penjelasan untuk bisa dipahami dan memudahkan. Kemudian, dan ini disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah, Ibnu Qayyim dan yang lain untuk memudahkan, dan juga para ulama Ahlus Sunnah. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, objek kajian ilmu akidah itu, akidah dilihat dari sudut pandang sebagai ilmu sesuai konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah, meliputi tauhid, iman, Islam, masalah yang gaib, kenabian, takdir, berita-berita tentang yang lalu yang akan datang, dasar-dasar hukum yang qat'i, seluruh dasar agama dan keyakinan, termasuk pula sanggahan terhadap ahlul ahwa wal bidah. Jadi termasuk kita mengingkari pengekor hawa nafsu, firqah-firqah yang sesat. Itu dibahas oleh para ulama Ahlus Sunnah. Jadi membahas juga tentang semua aliran dan sekte yang menyempal, lagi menyesatkan, serta sikap terhadap mereka. Supaya apa? Penjelasan ini umat tidak mengikuti aliran yang sesat. Harus dijelaskan. Tentunya semua berdasarkan ilmu, berdasarkan apa yang mereka perbuat. Seorang menilai orang itu sesat atau pemahaman itu sesat, aliran itu sesat, sesuai dengan keyakinan mereka dan apa yang mereka amalkan. Bukan kata orang. Mereka punya rujukan, kitab-kitab yang menjadi dasar pegangan mereka. Kemudian mereka punya amal yang mereka lakukan. Kita bisa lihat bahwa ini sudah menyimpang dari agama Islam. Bisa kita ya seperti itu. Dari bukunya, kitabnya, dan amalannya bisa ketahuan penyimpangan mereka. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, tentang istilah Ahlus Sunnah ini kadang-kadang disebut tentang salaf ya. Antum bisa lihat definisi salaf itu di halaman 34. Tapi yang saya mau bahas tentang definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena ini penting ini. Ya, salaf juga termasuk daripada Ahlus Sunnah. Dan juga yang pertama kali menyebutkan tentang salaf itu Rasulullah SAW. Rasul mengatakan kepada anaknya Fatimah dalam riwayat Muslim, ni'mas salafu ana laki. Sebaik-baik salaf itu saya untuk engkau. Itu yang pertama kali mengucapkan siapa? Rasulullah SAW. Dan hadisnya sahih riwayat Imam Muslim.
Jadi tentang salafus saleh artinya generasi yang pertama dari umat ini. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah dikatakan juga salafiyin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang wafat tahun 728 Hijriah mengatakan begini, antum lihat di halaman 36. Halaman 36. Bukanlah merupakan aib bagi orang yang menampakkan manhaj salaf dan menisbatkan dirinya kepada salaf. Bahkan wajib menerima yang demikian berdasarkan kesepakatan para ulama, karena manhaj salaf tidak lain kecuali kebenaran. Jadi manhaj salaf ini kebenaran yang kita ikut karena dasarnya jelas Quran dan Sunnah. Kemudian definisi Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah adalah mereka yang menempuh seperti apa yang pernah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Disebut Ahlussunnah karena kuatnya mereka berpegang dan berittiba mengikuti sunnah Nabi SAW dan para sahabatnya. Anda perhatikan di sini. Disebut Ahlussunnah karena kuatnya mereka berpegang dan ittiba mengikuti sunnah Nabi dan para sahabatnya. Maka dikatakan mereka Ahlussunnah. Kemudian mereka juga disebut dengan Al-Jamaah. Kenapa disebut Al-Jamaah? Karena mereka bersatu di atas kebenaran, tidak mau berpecah belah dalam urusan agama, berkumpul di bawah kepemimpinan para imam yang berpegang kepada kebenaran, tidak mau keluar dari jamaah dan mengikuti apa yang telah menjadi kesepakatan salafus ummah. Jadi ini yang dikatakan jamaah itu para sahabat. Sunnah yang disebutkan oleh para ulama ini mencakup tentang ilmu, i'tiqad, perkataan maupun perbuatan. Ini sunnah yang wajib diikuti. Orang yang mengikutinya akan dipuji dan orang yang menyalahinya akan dicela. Maka pengertian sunnah dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Antum lihat di halaman 37. Halaman 37. Pengertian sunnah menurut Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah yang wafat tahun 795 Hijriah. As-sunnah ialah jalan yang ditempuh, mencakup di dalamnya berpegang teguh kepada apa yang dilaksanakan Nabi SAW dan para khalifahnya yang terpimpin dan lurus, berupa i'tiqad, keyakinan, perkataan dan perbuatan. Itulah sunnah yang sempurna. Oleh karena itu generasi salaf terdahulu tidak menamakan sunnah kecuali kepada apa saja yang mencakup ketiga aspek tersebut. Apa ketiga aspek tersebut? Apa? Yang pertama apa? Yang pertama apa? Tiga aspek itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Antum ini ngaji apa tidur? Saya ulangi, dengarkan baik-baik. As-sunnah, jalan yang tempuh mencakup di dalamnya berpegang teguh kepada apa yang dilaksanakan Nabi SAW dan para khalifah yang terpimpin dan lurus, berupa i'tiqad, keyakinan, perkataan, perbuatan. Itulah sunnah yang sempurna. Oleh karena itu generasi salaf terdahulu tidak menamakan as-sunnah kecuali kepada apa yang mencakup ketiga aspek tersebut. Apa ketiga aspek tersebut? I'tiqad, yang kedua perkataan, yang ketiga perbuatan. Nanti ada perbuatan yang sesuai dengan sunnah Nabi, ada perbuatan yang menyimpang, ada perkataan atau keyakinan menyimpang. Seperti umpamanya keyakinan orang-orang Syiah meyakini Ali itu sebagai Tuhan. Benar atau tidak? Tidak benar. Dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Hidup-hidup dibakar. Ini keyakinan nggak benar. Punya keyakinan Ali sebagai Nabi. Ada orang Syiah punya keyakinan Ali sebagai Nabi. Ini juga sesat. Kafir. Ini harus dibunuh. Ada juga yang punya keyakinan Ali yang berhak menjadi khalifah yang pertama. Ini keyakinan yang sesat. Karena apa? Seluruh sahabat sudah ijma yang menjadi khalifah yang pertama siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ijma semuanya para sahabat. Semua ijma. Dan ijma'nya sahabat adalah ma'sum. Ijma'nya sahabat adalah ma'sum. Atau keyakinan yang lain seperti keyakinan Khawarij. Orang Islam yang berbuat dosa besar kata Khawarij gimana? Kafir, keluar dari agama Islam. Nanti kalau dia mati kekal dalam neraka selama-lamanya. Keyakinan ini benar atau tidak? Ya benar. Ini keyakinan yang kufur dan sesat ini. Mu'tazilah berpendapat orang Islam yang berbuat dosa besar dia tidak mukmin, tidak kafir, tapi di akhirat kekal dalam neraka. Mereka mengatakan manzilah bainal manzilatain. Ini sesat. Menyimpang dari sunnah. Jadi sunnah itu mencakup apa? Keyakinan.
perkataan, dan juga perbuatan. Masih banyak lagi nanti penyimpangan-penyimpangan dari firqah-firqah yang sesat. Gitu. Seperti juga perkataan Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ini sesat, bahkan kufur. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk minhu bada wa ilayhi ya'ud. Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Dari Allah datangnya dan kembali kepada Allah. Al-Quran kalamullah, Allah menyebutkan nama Al-Quran kalamullah. Dan kita wajib menetapkan sifat kalam bagi Allah yang sempurna. Jadi banyak perkataan, i'tiqad, perbuatan yang menyimpang. Makanya sunnah itu yang demikian. Yang sesuai dengan dalil dari Quran Sunnah itu yang benar, yang tidak sesuai itu yang sesat. Dari i'tiqad, perkataan, perbuatan. Di antara tadi i'tiqad yang saya sebutkan tadi, bahwa orang sudah mati bisa memberikan manfaat segala macam. Ini i'tiqad benar atau tidak? Salah. Ini menyimpang dari sunnah. Makanya yang dikatakan ahlu sunnah itu orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW dan para sahabatnya. Yang dikatakan jamaah itu mereka berkumpul di atas kebenaran. Imam Abu Syama Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 665 Hijriah, beliau berkata, perintah untuk berpegang kepada jamaah maksudnya adalah berpegang kepada kebenaran serta mengikutinya meskipun yang melaksanakan sunnah itu sedikit dan yang menyalahinya banyak. Karena kebenaran itu apa yang dilaksanakan oleh jamaah yang pertama, yaitu yang dilaksanakan Rasulullah SAW dan para sahabatnya tanpa melihat kepada orang-orang yang menyimpang melakukan kebatilan sesudah mereka. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, al jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Jamaah itu yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau sendiri. Jadi kesimpulannya, Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang yang mempunyai sifat dan karakter mengikuti sunnah Nabi SAW dan menjauhi perkara-perkara yang baru dan bid'ah dalam agama. Itu Ahlussunnah. Kalau dia setiap harinya siang dan malam melakukan perbuatan bid'ah dan syirik, ya nggak bisa dikatakan Ahlussunnah. Ya ahlus syirik wal bid'ah, nggak bisa dikatakan Ahlussunnah. Kalau Ahlussunnah itu yang mengikuti sunnah Nabi, berpegang teguh kepada sunnah Nabi, menjauhkan semua perkara yang bid'ah. Karena bid'ah ini tercela dalam agama, dan Nabi mengingatkan tentang bid'ah itu bukan sekali dua kali, terus menerus Nabi ingatkan. Sampai dalam khutbah Jumat Nabi sering ingatkan, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Terus Nabi ingatkan umatnya. Jadi nggak boleh orang menganggap remeh masalah seperti ini. Nah, ini yang kita bahas. Pembahasan akidah ini ya mencakup masalah ini juga. Masalah menjelaskan tentang bid'ah, tentang ahlul ahwa wal bid'ah, dan menjauhkan mereka. Makanya kita ini Ahlussunnah mengikuti jejak salafus saleh, termasuk orang-orang yang kata Nabi SAW, orang-orang yang saleh. Di tengah-tengah orang yang jelek yang banyak sekali. Nabi bersabda SAW, unasun salihuna fi unasi su'in kathir ma ya'sim aktar mimma yuti'uhum. Orang-orang yang saleh yang berada di tengah banyaknya orang-orang yang jelek, orang yang mendurhakai mereka lebih banyak daripada yang mentaati mereka. Ini riwayat sahih dari Imam Ahmad dan Ibnu Waddah. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir dalam tahqiq Musnad Imam Ahmad. Jadi Anda perhatikan di sini, kita berusaha memperbaiki yang diperbaiki oleh para dai, para ustadz yang menisbatkan dirinya kepada salaf, kepada Ahlussunnah. Yang diperbaiki apanya? Soal apa yang diperbaiki? Soal duit, soal politik, soal pilkada, soal ekonomi, soal usaha dagang, atau apa yang diperbaiki? Yang diperbaiki apa dulu? Akidah nomor satu. Yang dibahas akidah ini terus, nggak cukup setahun 2 tahun. Nabi Nuh aja 950 tahun. Kalau Nabi Muhammad SAW mendakwakan dakwah akidah, dakwah tauhid selama 23 tahun, ya kita kurang lebih 230 tahun. Untuk kita ini 230 tahun, kurang lebih lah. Karena nggak cukup. Dakwah ini nggak cukup setahun 2 tahun, perlu waktu perjuangan yang sangat lama. Cuma orang menganggap
kan dulu udah pernah kita ngisi akidah. Nggak cukup. Tetap ulang lagi, ulang lagi. Jadi ini harus paham. Kita ini berusaha memperbaiki manusia. Makanya dikatakan oleh Rasulullah SAW tentang orang yang ghuraba, yang asing. Kan Nabi menyebutkan di sini, badal Islamu ghariba wa sayaudu kama bada ghariba fatuba lil ghuraba. Islam awalnya asing dan kelak akan kembali menjadi asing sebagaimana awalnya, maka beruntunglah bagi ghuraba, orang-orang asing. Hadis ini sahih riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Ini orang-orang asing. Orang asing ini memperbaiki akidah manusia, memperbaiki. Makanya ketika orang-orang diperbaiki itu, ada di antara mereka yang menerima, ada yang menolak, ada yang mengingkari, ada yang mencela, ada yang menuduh, ada yang memberikan gelaran yang jelek. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi Muhammad sama seperti itu. Jadi jangan kita berharap bahwa semua orang terima dakwah ini, enggak. Tapi dakwah ini dakwah fitrah. Secara umum manusia terima dakwah ini karena mudah untuk dipahami. Karena dalilnya Quran, Sunnah, ala pahami salaf. Jelas dalilnya, gamblang. Riwayatnya jelas, ayatnya antum bisa baca. Maka saya suruh buka ayatnya. Saya sebutkan nomornya, baca ayatnya supaya antum paham. Jelas dalilnya. Hadisnya juga jelas semua. Saya bawakan hadisnya. Riwayatnya sahih dan tidak sahihnya dijelaskan. Kemudian juga secara fitrah manusia cocok dengan ini, mudah, nggak menyulitkan, nggak membebani manusia akidah ini, mudah. Dan juga tidak membingungkan, sesuai dengan fitrah. Bisa diterima oleh fitrah manusia, bisa diterima oleh akal manusia. Maka dakwah ini kalau antum lihat nggak pernah berkurang dakwah ini, selalu bertambah dakwah ini, nggak pernah berkurang. Semakin dakwah kita dakwakan, dakwah tauhid, dakwah akidah, semakin banyak yang ikut, nggak pernah berkurang. Dan itulah dakwahnya Nabi Muhammad SAW, seperti disebutkan oleh Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, apakah pengikutnya Nabi Muhammad SAW itu orang-orang kaya atau miskin yang terbanyak? Miskin yang banyak. Kemudian bertambah atau berkurang? Bertambah. Karena dakwah ini nggak pernah berkurang. Dakwah ini semakin kita jelaskan tentang tauhid, tentang akidah yang benar, semakin banyak. Antum bisa lihat sendiri, nggak pernah berkurang. Semakin banyak dakwah ini di mana-mana. Dan semakin orang mau tahu tentang akidah yang benar dan mau memahami dan mau mengamalkannya. Nah, resikonya orang-orang yang nggak senang itu, ya mulai mereka mencela, memfitnah, menuduh dan segala macam. Sebagaimana dakwah Nabi Muhammad SAW, Nabi itu berdakwah, ya dituduh orang gila, penyair, tukang sihir, orang yang putus barokahnya dan segala macam tuduhan. Tapi itu tuduhan nggak ada masalah. Dakwah tetap harus jalan. Makanya mereka nggak mampu membantah dengan dalil dan juga mereka nggak mau ikut. Mereka nuduh. Ini ajaran Wahabi, sesat. Antum bisa tanya Pak Kiai, Pak Ustadz, Wahabi itu apa? Wahabi itu apa? Jenis orang, apa jenis makanan? Tanya kepada dia. Apa? Jelaskan. Jangan asal ngomong, jangan asal nuduh. Wahabi itu apa? Jelaskan. Kau bilang itu aliran yang melarang orang ziarah kubur. Apa ada larang ziarah kubur? Di buku ini jelaskan tentang ziarah kubur, ada di sini. Di buku ini ada, di Syarah Akidah ini. Tentang ziarah kubur. Enggak ada larangan ziarah kubur. Yang dilarang itu minta-minta ke kuburan. Secara akal, bisa enggak orang yang sudah mati itu diminta? Coba Pak Kiai jawab. Jadi antum ini juga jangan diam. Antum ajak mereka diskusi, ajak mereka berpikir. Ajak. Jangan kepada muridnya, jangan, langsung kiainya, ustadznya. Gitu. Langsung, saya mau ketemu dengan kiai. Enggak ngadepin saya, enggak, saya mau ketemu sama kiainya. Harus begitu, supaya apa? Bisa jelas. Karena apa? Selama ini semua tuduhan. Enggak ada bukti. Kan Allah mengatakan qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, kata Allah. Katakan kepada mereka, mana bukti kamu, mana hujah kamu, mana dalil kamu. Jika kalian orang yang jujur. Begitu Islam, mana dalil kamu? Menuduh orang semua bisa, anak kecil juga bisa. Dan yang paling bisa menuduh orang gila. Sekarang ketika orang menuduh ini Wahabi sesat, dari mana? Yang diajarkan akidah yang benar kok tauhid. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah.
ada dalilnya, ada keterangannya, ada rujukannya, ada marojinya, ada referensinya, bisa dilihat di kitab itu. Bukan kata orang. Ketika nuduh, mana buktinya? Jadi antum harus bisa supaya mereka juga terbuka. Kalau mereka nggak mau, nggak ada masalah, nggak ada masalah dalam dakwah. Yang penting kita berusaha untuk mengajak dengan cara yang baik, mereka terima, alhamdulillah. Mereka nggak terima, nggak ada masalah. Karena apa? Secara umum manusia Allah sudah sebutkan semuanya fasik. Wa inna katsiran minan nasi la fasiqun. Kebanyakan manusia ini fasik, melanggar syariat. Yang kedua, dalam dakwah Allah sudah sebutkan yang tadi yang sudah kita baca di buku ini, di surah An-Nahl, surah 16 ayat 36. Setelah nabi-nabi mendakwakan dakwah tauhid, melarang menyembah tagut, diwajibkan untuk menjauhkan tagut. Kata Allah apa? Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Di antara mereka ada yang dapat hidayah, di antara mereka ada yang sesat. Nggak mungkin semua manusia dapat petunjuk, nggak mungkin. Mesti ada yang sesat, yang tetap dengan kesesatannya dia nggak mau terima ajaran yang benar. Meskipun kita sudah bawakan dalil, nggak ada masalah. Tapi tetap dakwah ini harus jalan. Nggak bisa kita diam. Dakwah ini harus terus tegak. Makanya Nabi menyebutkan orang-orang yang mendakwakan dakwah akidah, dakwah tauhid ini, yang memperbaiki manusia. Nabi mengatakan begini. Antum lihat di halaman 40, alladzina yuslihuna inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang senantiasa memperbaiki umat di tengah-tengah rusaknya manusia. Di tengah-tengah rusaknya manusia. Yang rusak di sini adalah manusia, banyak kerusakannya. Rusak masalah politiknya, rusak masalah kepemimpinannya, rusak masalah ekonomi, rusak masalah muamalah, rusak masalah akidah, rusak masalah sholatnya. Semua rusak, tapi yang mana dulu yang harus diperbaiki? Apa? Akidah. Makanya orang-orang ini hadis sahih ghairi. Riwayat Abu Ja'far At-Tahawi dalam syarah Mushkil Athar, dan juga Al-Lalikai dalam syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Nabi juga mengatakan alladzina yuslihuna ma afsadan nas min ba'di min sunnati, yaitu orang yang memperbaiki sunnahku sepeninggalku sesudah dirusak oleh manusia. Jadi ikhwan fillah, akidah kita ini, manhaj kita ini mengajak orang kepada kebaikan, memperbaiki manusia. Justru ini yang dibutuhkan oleh manusia. Dan ini bermanfaat untuk diri kita, manfaat untuk keluarga, untuk masyarakat, bahkan untuk bangsa Indonesia bermanfaat. Adanya orang-orang yang mendakwakan dakwah tauhid ini bermanfaat. Kenapa? Bahwa negara ini akan mendapatkan barokah dari Allah apabila rakyatnya apa? Beriman dan bertakwa kepada Allah. Yang ada semua kerusakan. Justru adanya dai-dai mengajak ini justru bermanfaat untuk bangsa Indonesia ini. Antum lihat di surah Al-A'raf, surah ke-7. Dan juga himbauan kepada para penguasa ini, biar mereka juga baca ayat ini. Bahwa dakwah kita dakwah yang membangun, bukan merusak. Justru dakwah kita mencerdaskan bangsa Indonesia ini. Dakwah kita mencerdaskan bangsa Indonesia. Justru dakwah kita mengajak umat kepada persatuan. Makanya di buku ini syarah akidah nggak boleh kita mengadakan provokasi kepada penguasa, nggak boleh memberontak pada penguasa. Justru kita mengajak kepada persatuan. Tapi tuduhan orang macam-macam terhadap dakwah ini. Allah menyebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 96. Surah yang ke-7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk desa mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, kami akan bukakan bagi mereka barokah dari langit dan bumi. Akan tapi mereka mendustakan, maka kami siksa mereka dengan sebab apa yang mereka usahakan. Ya, ini mushafnya, kan setiap antum mushaf dibawa, mushaf Al-Quran setiap ngaji itu, supaya jelas bahwa kita justru dakwah mengajak orang kepada apa? Iman dan takwa. Kalau rakyat ini beriman bertakwa, barokah. Tapi yang ada petaka, musibah, bencana, dan yang lainnya. Karena apa? Banyaknya dosa dan maksiat dilakukan oleh manusia. Justru dengan dakwah kita mengajak mereka kepada kebaikan, kepada ketaatan. Kemudian antum perhatikan bahwa orang mengikuti jejak salafus saleh itu enggak lepas mereka untuk mempelajari hadis-hadis Nabi SAW.
Maka at-Taifah al-Mansurah, Ahlus Sunnah wal Jamaah dikatakan juga mereka ahlul hadis. Kata Imam Syafi'i begini, antum lihat di halaman 41. Kata Imam Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 204 Hijriah, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kata beliau begini, apabila aku melihat seorang ahli hadis seolah-olah aku melihat seorang dari sahabat Nabi SAW, mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran yang terbaik kepada mereka. Mereka telah menjaga pokok-pokok agama untuk kita dan wajib atas kita berterima kasih atas usaha mereka. Justru Ahlus Sunnah ini justru menjaga agama dari hal yang menyimpang atau yang dimasukkan dalam agama ini, dari kesyirikan atau tambahan-tambahan atau bid'ah atau khurafat atau yang lain. Justru Ahlus Sunnah menjaga. Maka kata Imam Syafi'i, justru kita berterima kasih kepada Ahlus Sunnah karena mereka menjaga pokok-pokok agama untuk kita dan kita wajib berterima kasih atas usaha mereka. Itu Imam Syafi'i itu. Yang mereka mengatakan imam mereka kalau ditanya imamnya Syafi'i. Lihat Imam Syafi'i menghormati dan memuliakan Ahlus Sunnah, memuliakan salafin karena Imam Syafi'i termasuk Ahlus Sunnah. Imam Syafi'i termasuk Ahlus Sunnah. Dan beliau mengajak manusia kepada sunnah. Jadi Imam Syafi'i justru mendoakan orang-orang mengikuti para sahabat ini agar mereka diberikan ganjaran yang terbaik. Kenapa? Mereka menjaga pokok-pokok agama. Pokok agama itu apa? Akidah, tauhid. Itu yang kita jaga. Justru ini yang kita jelaskan selalu siang dan malam dalam dakwah kita. Dan kita harus terima kasih kepada mereka, bukan dicela, bukan dituduh, bukan difitnah. Sebab kalau orang berbuat kesyirikan, kesian. Umat ini ketika mereka akidahnya menyimpang atau mereka berbuat kesyirikan, kesian. Kalau mereka mati dalam melakukan syirik, bagaimana akibatnya? Allah berfirman di dalam surah An-Nisa, dalil ya, dibawa dalil, bukan kata saya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Surah An-Nisa surah 4 ayat 48. Sesungguhnya Allah nggak akan mengampuni dosa yang berbuat apa? Syirik. Dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Barang siapa yang berbuat syirik maka dia telah berbuat dosa besar yang paling besar. Bahkan Allah mengatakan orang yang berbuat syirik itu, Allah mengatakan sesat mereka. Yang mengatakan sesat siapa? Allah. Antum lihat ayatnya. Surah An-Nisa ayat 116. Surah yang sama, surah 4 ayat 116. Innallaha la yaghfiru wa yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang berbuat syirik. Dan Allah mengampuni dosa yang lain bagi siapa yang Allah kehendaki. Barang siapa yang berbuat syirik maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Justru kita menjelaskan kepada umat tentang bahaya apa? Kesyirikan. Jangan sampai mereka berbuat syirik. Karena masih banyak orang berbuat syirik. Masih banyak memalingkan ibadah kepada selain Allah. Dan ini masih terjadi yang seperti ini. Masih percaya pada jimat-jimat. Kemudian juga masih percaya kepada yang lain lah sudah. Ke kubur-kubur tentu punya kekuatan, punya segala macam. Dan mereka takut luar biasa. Mengadakan sesaji buat bangsa jin dan yang lainnya. Ini semua syirik. Semua ini syirik. Atau ketika terjadi bencana mereka bikin sesajen atau tumpeng atau yang lainnya, penyembelihan sapi, kambing. Untuk siapa? Kalau di Laut Selatan Nyai Roro Kidul. Di antara yang ikut itu, di antaranya juga ustadz-ustadz, kiai-kiai. Syirik atau tidak? Syirik perbuatan ini. Gak boleh. Mereka nggak bisa, apakah Nyai Roro Kidul atau siapa aja, nggak bisa memberikan manfaat, nggak bisa menolak bahaya. Yang mendatangkan manfaat, menolak bahaya hanya Allah SWT. Seperti yang sudah kita bahas tadi ayatnya. Di surah apa tadi? Surah apa? Surah apa? Bukan. Yang bisa menolak bahaya, apa kita kena bahaya, itu hanya Allah. Surah apa?
Sudah kita kaji tadi. Surah Yunus, surah 10 ayat 107, 106 dan 107. Kalau kita kena penyakit, kefakiran, bencana, kemiskinan, petaka, yang bisa menghilangkan bahaya itu hanya Allah. Kok pasang sesaji, kok lempar sesaji ke lautan untuk Nyi Roko untuk yang lain? Ini syirik perbuatan. Masih ada nggak di Indonesia seperti ini? Masih banyak. Ini harus dijelaskan. Kalau mereka tetap berbuat syirik, matinya dalam syirik, nggak diampuni oleh Allah Taala. Bahkan amal-amal dia, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, sedekahnya, silaturahmi, dan semua perbuatan baik dia dihapuskan semuanya oleh Allah. Kita melihat dalam surah Az-Zumar, surah 39 ayat 65. Allah berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kalau engkau berbuat syirik, akan hapus amal-amalmu dan engkau termasuk orang yang merugi. Hapus amalnya. Sudah, lihat ayatnya. Jangan bengong, lihat mushafnya. Baca Qurannya, lihat itu. Jangan diam, jangan bengong, lihat. Kita ngaji nih, ngaji. Mengkaji Quran, kaji sunnah. Surah Az-Zumar ayat 65. Allah menyebutkan, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takuna minal khasirin. Kalau engkau berbuat syirik, akan hapus amal-amalmu dan engkau termasuk orang yang merugi. Hapus amalnya. Ayat ini Allah firmankan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, kalau seandainya engkau berbuat syirik, hapus amalmu. Sampai Allah berfirman kepada para nabi dan para rasul setelah Allah menyebutkan nabi-nabi, nama-nama nabi. Kata Allah, la in asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka berbuat syirik, semua nabi itu Allah hapuskan semua amalnya. Antum lihat ayatnya dalam surah Al-An'am. Kalau mereka berbuat syirik, hapus seluruh amalnya. Ini nggak main-main. Jadi jangan dianggap ringan masalah syirik ini, jangan dianggap ringan. Hapus seluruh amal itu, nggak bermanfaat. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Surah Al-An'am ayat 88. Sudah ketemu ayatnya? Surah Al-An'am surah 6 ayat 88. Surah 6 ayat 88. Allah berfirman, "Dzalika hudallah yahdi bihi man yasha'u min ibadihi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Itulah petunjuk Allah yang Allah tunjuki dengannya siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Walau asyraku, kalau seandainya mereka itu berbuat syirik, siapa mereka itu? Siapa mereka itu? Para nabi dan rasul yang Allah sebutkan di atasnya. Ishaq, Yaqub, Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun, Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, Ismail, Yasa, Yunus, Lut, dan semuanya. Kalau seandainya mereka berbuat syirik, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka berbuat syirik, sungguh akan hapus dari mereka apa-apa yang mereka amalkan. Jadi kalau seandainya para nabi, para rasul berbuat syirik, bagaimana? Hapus amalnya. Makanya kita jelaskan seperti ini supaya umat ini paham. Kita sayang kepada umat Islam agar jangan sampai mereka ini jatuh dalam kesyirikan. Kalau kesyirikan dan mereka terus berbuat syirik, seluruh amalnya akan hapus. Kalau mereka mati dalam keadaan syirik, bagaimana? Hapus ke amalnya? Hapus. Kemudian tempatnya di mana? Neraka. Allah menyebutkan orang yang berbuat syirik dan mati dalam keadaan syirik, diharamkan bagi mereka sorga, tempat tinggal neraka. Antum lihat dalam surah Al-Maidah surah 5 ayat 72. Surah Al-Maidah surah 5 ayat 72. Allah berfirman, "Innahu man yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Di akhir ayat 72, "Innahu man yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa berbuat syirik kepada Allah, sungguh Allah
mengharamkan atasnya sorga, tempat tinggalnya neraka, dan orang-orang yang zalim itu tidak punya penolong. Orang-orang yang berbuat syirik dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran zalim, karena syirik kezaliman yang paling besar. Seperti wasiat Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan berbuat syirik, sesungguhnya syirik kezaliman yang amat besar. Maka orang berbuat syirik adalah orang-orang yang zalim.